Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mabtalallahu 'abdan bibala'in wa huwa 'ala tariqatin yakrahuha. Tidak menguji Allah seorang hamba dengan bala dan dia atas jalan yang dia tidak sukai, illa ja'alallahu dzalikal bala, melainkan Allah jadikan itu bala kafaratan, penebus dosa, wa tuhuran, pensucian, malam yunzil ma'asabah, selama dia tidak menempatkan bala yang menimpa dia itu minal bala bi ghairillah azza wa jal, dengan selain Allah, aw yad'u wa ghairallah bi kasbih, atau dia berdoa kepada selain Allah pada menghilangkan bala itu. Jadi orang yang dapat bala itu menghapus dosa selama dia tidak menempatkan bala itu kepada selain Allah. Artinya selama dia tidak mengadukan bala itu kepada selain Allah. Kalau dia mengadukan bala itu kepada selain Allah, maka bala itu kada berfungsi sebagai penghapus dosa. Nah, perkara inya bapahala dapat bala itu sudah bapahala. Cuma fungsi bala ini bukan hanya pahala. Bala ini fungsinya pertama pahala, yang kedua menghapus dosa, yang ketiga meninggikan derajat kita. Nah, fadilat-fadilat yang lain itu, nah itu didapat bila disertai dengan hal-hal lainnya. Tapi kalau semata-mata pahala, itu dengan bala sudah dapat pahala. Atau dia berdoa kepada selain Allah untuk menghilangkan balanya itu. Nah, bila macam itu halnya, maka bala itu kada jadi penghapus dosa lawan inya, bisa menambah dosa, Ini dapat bala lalu bertambah kepada hal-hal yang kada diridhai Allah. Nah, ini bala bukan menghapus dosa, menambah dosa. Wa min fadhaili hadhil ummah, setengah kelebihan ini umat, anna syiddatal bala, bahwa bersangatannya bala alal wahid minna, atas satu orang dari kita, bihasabi quwwatid din, sekira-kira kuatnya agama. Makin orang itu kuat agamanya, maka makin berat bala yang dideritanya. An Ibnul Musayyib an Abi an Sa'ad qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nas ashaddu bala'a, wa ditanya beliau siapa jo manusia yang paling berat menerima bala itu. Qala Rasulullah menjawab al-anbiya, para nabi. Para nabi ini dapat bala yang paling berat. Macam-macam jenis balanya, ada berupa bala yang bersangkutan dengan jasadnya sehingga sakit, ada bala yang bersangkutan dengan keluarganya, ada bala yang bersangkutan dengan hartanya, ada bala yang bersangkutan dengan pribadinya. Nah, macam-macam. Pokoknya yang paling banyak, yang paling berat menerima bala itu adalah para nabi dulu. Summal amsalu fal amsal, kemudian amsal fal amsal, artinya orang yang menduduki tingkatan mendekati kenabian. Orang itu ada nabi, cuma derajatnya parak lawan nabi sudah. Nah, ini berat menerima bala daripada yang lainnya lagi pulang. Jadi nabi yang paling berat, makin jauh tingkatannya dari nabi, makin ringan bala yang diterimanya. Yubtalan nas, dibalakan manusia ala hasabi dinihim, atas sekira-kira agama mereka.
Paman sakhuna dinuhu, siapa yang tebal agamanya, istadda bala'uh, bersangatanlah balanya. Wa man da'ufa dinuhu, siapa yang lemah agamanya, da'ufa bala'uh, lemah juga balanya itu. Wa innar rajula la yusibuhul bala, bahwa seorang laki-laki itu sungguh menimpa akan dia bala, hatta yamshiya pinnas, sehingga dia berjalan di tengah manusia, ma'alaihi khati'ah, tidak ada lagi atasnya dosa. Karena yang meninggikan derajat manusia itu salah satu faktornya adalah bala. Faktornya bala. Orang itu menjadi tinggi derajat di sisi Allah, pertama bisa diusahai dengan amalia. Hanya membaca amalan ini, amalan itu, wirid ini, wirid itu, naik kedudukannya di sisi Allah. Nah, kemudian lagi bisa kedudukannya itu menjadi naik di sisi Allah dengan sebab dia mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, naik lagi derajatnya. Ada lagi orang itu bisa naik kedudukan di sisi Allah dengan sebab bahwa dia ini mendapat banyak doa dari orang-orang yang saleh. Orang-orang saleh banyak mendoakan nih. Ini datang ke orang saleh sini minta doakan, didoakannya oleh orang saleh. Beribu-ribu orang-orang saleh mendoakannya. Nah, itu bisa naik tingkatannya, derajatnya di sisi Allah. Nah, tapi ada pula yang menaikkan derajat itu adalah bala. Bala. Nah, dengan sebabnya dapat bala, lalu ia sabar, ia ridha, naik kedudukannya di sisi Allah. Nah, jadi kadang-kadang manusia itu diberi Allah satu kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Yang kedudukan tinggi itu kadang bisa dicapainya hanya dengan amal. Kadang bisa dicapainya hanya dengan doa-doa orang saleh. Kadang bisa dicapainya hanya dengan tawasul. Tetapi hanya bisa dicapainya dengan bala. Nah, oleh karena itu banyak orang-orang yang mulia itu dapat bala. Karena Allah menyediakan kedudukan yang tinggi di sisinya, nah hanya bisa dicapai dengan bala. Itu contoh misalnya macam Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan. Ini orang-orang yang gugur, orang-orang yang syahid, dibunuh. Nah, karena mereka punya derajat yang tinggi di sisi Allah, yang bisa dicapai derajat itu dengan syahidnya mereka itu. Jadi syahidnya para mereka itu bukan satu kehinaan bagi mereka. Ada misalnya si anu mati dibunuh orang, itu bukan berarti inya orang hina, tapi ini bisa orang yang tinggi yang hanya dicapai dengan sabar atas kezaliman itu. Banyak orang-orang aulia, para nabi Yahya mati dibunuh, Nabi Zakaria matinya dibunuh, nabi-nabi lain banyak yang mati dibunuh. Maka Nabi kan jadi jaga Tuhan kah maka mati dibunuh orang itu. Nah, bukan itu pemahamannya. Itu pemahamannya bahwa mereka punya derajat yang tinggi di sisi Allah yang hanya bisa mereka capai dengan gugur sebagai syahid itu. Kalau amalnya aja karena mampu mencapai itu. Nah, wiridnya karena mampu mencapai itu. Tapi mereka bisa mencapai itu dengan dibunuh sebagai syahid tadi. Amma bil akhirah, adapun di akhirat, faqad jaa fi haqqi ahlil bala minas sawab ma yatamanna ma'ahu ahlul afiyah an lawin ghamasu bil bala inghimasa. Sungguh datang hadis pada hak orang-orang yang dapat bala daripada pahala, yang mencita-cita besertanya itu orang-orang yang sihat afiat, bahwa mereka tenggelam dalam bala setenggelamnya. Nah, orang-orang yang mati syahid dibunuh, mazlum yang mati dibunuh secara dizalimi. Nah, di akhirat kelak orang-orang yang mati diranjang ini begitu melihat balasan yang diterima orang yang mati dizalimi tadi, ini mencita-cita
jaka aku dulu mati dibunuh orang ha, jaka dulu aku mati dibunuh orang ha, daripada banyaknya pahala yang diberikan Allah kepada orang-orang yang mati dalam keadaan mazlum, dizalim itu. Nah, itu maksudnya. Orang-orang yang dalam dunia selalu sihat, kalau ada penyakit mati takajud aja mati, ada singgaringan orangnya. Ini di akhirat, andai kata dia masuk surga juga pun dia merasa rugi, karena begitu tingginya kedudukan orang yang dalam dunia sakit-sakitan, dalam dunia menderita macam-macam penyakit. Balasan yang diberikan Allah kepada mereka itu melebihi daripada orang-orang yang dalam dunia selalu sihat walafiat itu. Nah, itu maksud hadisnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yu'ta bisyahid yaumal qiyamah fayuqafu lil hisab thumma yu'ta bil mutasaddiq fayunsabu lil hisab thumma yu'ta bi ahlil bala fala yunsabu lahum mizan wala yunsabu lahum diwan fayusabbu alaihimul ajru sabba. Didatangkan hari kiamat itu dengan orang yang syahid, maka mereka dihentikan untuk dihisab. Karena orang syahid itu matinya bukan mulus tanpa dihisab. Nah, kalau orang syahid itu ada sangkut paut dengan manusia, nah itu masih menghalanginya. Tapi kalau orang syahid ini dosanya hanya kepada Allah, itu selesai dengan syahidnya dia. Tapi kalau orang syahid ini matinya ada membawa hutang, matinya ada dulu pernah menipu orang, nah itu walaupun syahid tetap dihentikan dulu untuk dihisab. Kecuali orang yang syahid di laut. Nah, ini orang berperang di laut, perang di laut, matinya mana mati syahid tinggal dalam laut pulang. Nah, ini habis semua. Dulunya menipu, habis kredit lagi. Dulunya membunuh orang, habis kredit lagi. Itu kalau syahidnya di laut. Kalau syahid di darat, itu masih ada hubungan dengan manusia, masih ditindaklanjuti oleh Allah. Summa yu'ta bil mutasaddiq, kemudian didatangkan kepada orang yang ahli sedekah, fayunsabu lil hisab, dia pun didirikan untuk dihisab. Summa yu'ta bi ahlil bala, kemudian didatangkan orang yang ahli bala, orang yang macam-macam penderitaan hidupnya. Fala yunsabu lahum mizan, tidak didirikan bagi mereka timbangan. Wala yunsabu lahum diwan, tidak didirikan bagi mereka catatan amalnya. Fayusabbu alaihimul ajru sabba, maka ditumpahkan atas mereka itu pahala. Hatta inna ahlal afiyah la yatamannawna fil mawaqib anna ajsadahum quritat bil maqarib min husni thawabillah. Sehingga bahwa orang-orang yang sihat wal afiyah mencita-cita di padang mahsyar itu bahwa jasad mereka di dunia itu dulu dipotong-potong dengan gunting daripada baiknya pahala yang diberikan Allah. Nah, jadi orang-orang yang sihat itu di akhirat justru kepingin garing di dunia itu, karena banyaknya pahala yang diberikan Allah kepada orang yang sakit